Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas 1.1A9 modul 1.1 PGP Angkatan 10. Dengan saya, Tri Putri Diana, PGP Angkatan 10 Kabupaten Pamekasan dari SMKN 1 Pakong, dengan fasilitator Bapak Syaiful Arif MPD dan pengajar praktik saya Bapak Nasiruddin SSI MPD. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum modul 1.1? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, peran guru lebih dominan dibandingkan murid. Selama ini, saya percaya bahwa guru adalah pemimpin pembelajaran di kelas. Artinya jadi murid itu harus mematuhi kemauan guru, termasuk cara belajar, teknik pengerjaan dan pengumpulan soal, dan lain-lain. Yang kedua, selama ini pembelajaran fokus pada pencapaian materi dan KKM. Dalam hal ini, saya lupa bahwa pembelajaran bukan hanya harus menyelesaikan atau menuntaskan materi sesuai buku teks dan kurikulum saja. Saya juga seringkali merasa gagal jika anak tidak mencapai KKM dan menganggap anak tidak mengerti dari apa yang sudah saya jelaskan. Ketiga, saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Selama ini, saya menganggap saat pembelajaran suasana kelas yang hening, murid duduk diam mendengarkan adalah kondisi ideal pembelajaran di kelas. Saya kurang peduli bahwa anak butuh kenyamanan saat belajar. Saya tidak mengetahui bahwa anak punya karakteristik dan gaya belajar yang berbeda. Setiap anak punya keunikan masing-masing. Ada anak yang lebih suka belajar audio yang menggunakan indera pendengarannya untuk menangkap informasi. Ada tipe visual yang bisa belajar optimal dengan menggunakan indera penglihatan. Dan gaya kinestetik yaitu anak perlu melakukan gerakan fisik agar mudah mengingat sesuatu. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini yaitu, peran pendidik adalah menuntun, bukan menggendong. Jadi, kita hendaknya memfasilitasi anak sesuai kebutuhannya. Saya tekankan lagi, sesuai kebutuhannya, bukan kemauannya. Guru mengarahkan dan membimbing murid untuk bisa berkolaborasi, berpikir kritis, reflektif, berkomunikasi, kreatif, dan inovatif sesuai kodratnya untuk mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kemudian, sesuai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita juga harus berhamba pada anak, bahwa tujuan pembelajaran adalah murid, dan murid. Memberikan kesempatan dan kebebasan dalam mencapai pembelajaran sesuai dengan potensinya masing-masing. Kita juga harus menunjukkan sikap menghormati dan menghargai murid, mendidik dengan sepenuh hati agar tercipta suasana belajar yang nyaman bagi murid. Itu, pembelajaran bukan hanya tentang menuntaskan materi, namun banyak hal yang bisa kita lakukan selain menyampaikan materi. Orientasinya yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa, perkembangan cara berpikirnya, dan perbaikan karakternya misalnya. Yang ketiga, saya akhirnya memahami bahwa setiap anak itu berbeda, tiap anak itu unik. Seperti filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa
Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, dan pendidik ibarat petani atau tukang kebun yang mempersiapkan lahan, merawat tumbuh kembang tanaman sesuai jenis dan kebutuhannya. Artinya, murid kita itu beragam dan biarkan dia tumbuh sesuai potensinya. Tugas guru hanya menuntun, mengarahkan kekuatan kodratnya dengan tetap bersumbu pada nilai kemanusiaan. Karena sejatinya, anak bukan tabula rasa. Anak lahir bukan seperti kertas kosong yang tidak memiliki potensi apa-apa, dan seenaknya kita gambar dan warnai. Namun, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar, maka tugas kita hanya menebalkan atau menuntun dan memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Misalnya, selalu memberikan umpan balik atau feedback kepada murid setiap materi yang diajarkan atau setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian, tidak lagi menuntut, tetapi menuntun atau menerapkan sistem among. Kita sebagai guru berperan sebagai pamong atau among. Nah, dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Hal ini tentunya berusaha memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada peserta didik kita. Selanjutnya, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu ada bergotong royong, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Nah, dalam hal ini, saya mencoba merancang proses pembelajaran saya agar mencerminkan konsep merdeka belajar ini. Jadi, anak-anak merasa merdeka, tidak ada paksaan dan tuntutan. Jadi kita bebaskan anak untuk bereksplorasi agar muncul ide-ide kreatif dan inovatif dari peserta didik. Dan pembelajaran yang juga mengutamakan aspek budi pekerti, menjadi teladan yang baik untuk anak baik dari perkataan, sikap, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus dinamis atau harus berubah. Keterampilan dan pengetahuan harus berkembang sesuai zamannya. Dan dalam melakukan perubahan, kita harus memperhatikan di mana anak itu berada, disesuaikan dengan aspek sosio-kultural yang ada di lingkungannya. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa ada banyak hal dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat baik dan harus segera kita terapkan di proses pembelajaran. Bahwa anak-anak tidak terlahir dari kertas putih yang kosong, lalu kita dengan seenaknya menggambarkan atau memberi warna kepada mereka. Pada dasarnya, anak-anak itu sudah punya garis yang samar-samar. Tinggal bagaimana kita menuntun garis itu agar lebih jelas sesuai dengan minat dan bakat dan keunikan serta keistimewaan setiap anak. Lalu, pendidikan itu bukan hanya untuk menuntut ilmu pengetahuan saja, tetapi kita juga memberi suri teladan yang baik, menuntun mereka untuk memiliki profil pelajar Pancasila dan budi pekerti yang baik. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sejatinya memuliakan anak.
Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.